Paulus adalah sosok yang memiliki posisi sangat penting dalam tradisi Kristen, sebab ia dipandang sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Peran yang dilekatkan kepadanya begitu besar, sehingga nyaris seluruh bangunan teologi Kristen awal dibentuk melalui surat-surat yang disandarkan kepadanya. Namun di sisi lain, tokoh ini justru menjadi figur yang banyak ditolak oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu. Dalam tradisi Yahudi, ia dianggap sebagai pengkhianat hukum dan pembohong yang memutarbalikkan ajaran nabi-nabi Bani Israel. Sikap keras yang muncul dari kalangan Yahudi ini juga menjadi dasar mengapa sebagian besar ulama Muslim memandang tokoh tersebut dengan sangat kritis. Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik menilai bahwa Paulus memiliki kontribusi besar terhadap perubahan ajaran Isa putra Maryam, sehingga tidak lagi sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta kepada para nabi terdahulu. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, Isa adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Ia datang melanjutkan risalah para nabi sebelumnya dan tidak bermaksud membentuk agama baru. Ajaran yang dibawanya adalah tauhid yang murni, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah tanpa perantara sosok manusia yang diberi sifat ketuhanan. Karena itu para ilmuwan Muslim berpendapat bahwa gagasan-gagasan teologis yang berkembang setelah kepergian Isa bukanlah bagian dari risalah asli seorang nabi, melainkan pengaruh kuat dari tokoh-tokoh tertentu yang memiliki posisi penting dalam perkembangan komunitas pengikut Isa. Di antara yang mendapat sorotan paling besar adalah Paulus. Dalam literatur Islam, Paulus digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah bertemu Isa secara langsung. Cerita tentang perjumpaannya dengan Isa di jalan menuju Damaskus dinilai oleh para ilmuwan Muslim sebagai kisah yang tidak dapat dibuktikan. Mereka menilai bahwa kisah tersebut hanya menjadi cara bagi Paulus untuk mendapatkan legitimasi agar bisa diterima di tengah komunitas pengikut Isa yang saat itu masih berpegang pada ajaran tauhid murni. Para pengikut awal Isa seperti Yakobus dan murid-murid setia lainnya masih memandang hukum Taurat sebagai kewajiban. Mereka menjaga praktik ibadah seperti penyunatan pantang makanan tertentu serta sholat menurut tata cara umat Bani Israel. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa Paulus justru memutus semua hubungan dengan hukum tersebut dan mengajukan gagasan bahwa keselamatan tidak lagi berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, melainkan semata-mata dengan keimanan kepada penebusan dosa. Perubahan mendasar ini, menurut para ulama, merupakan awal mula munculnya doktrin yang kemudian menjadi ciri khas Kristen modern. Banyak ilmuwan Muslim menilai bahwa Paulus adalah sosok yang memperkenalkan konsep-konsep yang tidak pernah diajarkan Isa. Di antara konsep tersebut adalah penebusan dosa melalui kematian Isa sebagai korban penghapus dosa manusia. Dalam pandangan Islam, ajaran seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan tauhid, sebab tidak mungkin seorang nabi suci dijadikan penanggung dosa manusia lain. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan tidak membutuhkan pengorbanan manusia untuk menghapuskan dosa. Karena itu, doktrin penebusan dianggap sebagai inovasi teologis yang muncul dari gagasan Paulus semata, bukan dari ajaran para nabi. Selain itu, Paulus juga dianggap sebagai orang yang mengenalkan gagasan tentang Isa sebagai anak Tuhan. Konsep ini dalam pandangan ulama Muslim sangat bertentangan dengan ajaran para nabi seperti Ibrahim, Musa, Daud, hingga Isa sendiri. Seluruh nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Oleh sebab itu, gagasan tentang kedudukan Isa sebagai putra Tuhan dinilai sebagai penyimpangan yang besar. Para ilmuwan Muslim menyebut bahwa ajaran seperti ini tidak pernah ditemukan dalam perkataan Isa yang tercatat dalam Injil-Injil yang ada sekarang. Justru kalimat-kalimat yang mengandung penegasan ketauhidan jauh lebih banyak, dan semuanya menunjukkan bahwa Isa adalah hamba dan utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri.
Sebagian besar ulama Muslim juga mengkritik keras mengenai cara Paulus menafsirkan teks-teks suci Bani Israel. Ia sering menggunakan cerita-cerita dari Taurat dan tulisan para nabi untuk menguatkan gagasan barunya tentang kedudukan Isa. Namun, para ilmuwan Muslim menilai bahwa cara tafsir Paulus sangat jauh dari metode para ulama yang memahami wahyu secara lurus dan konsisten. Banyak ayat yang digunakan Paulus dipotong dari konteks aslinya, lalu ditempatkan pada gagasan teologis yang tidak sesuai dengan maksud para nabi yang menulisnya. Karena itu, beberapa ilmuwan Muslim seperti Ibnu Hazm dan para ahli sejarah lain menilai bahwa Paulus berperan besar dalam merubah wajah ajaran Isa menjadi bentuk yang sangat berbeda dari risalah yang murni. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti hubungan antara Paulus dan komunitas Yahudi. Orang Yahudi pada masa itu menuduhnya sebagai pembohong karena ia dianggap meninggalkan hukum Tuhan. Ia tidak lagi menghormati penyunatan, tidak lagi berpegang pada hukum makanan, serta memperbolehkan umat non-Yahudi masuk ke dalam komunitas tanpa syarat apapun. Bagi orang Yahudi ini adalah pelanggaran yang besar, sebab hukum Taurat adalah bagian inti dari agama mereka sejak ribuan tahun. Penolakan keras dari Yahudi inilah yang menjadi salah satu bukti bagi ilmuwan Muslim bahwa Paulus menyimpang dari ajaran para nabi. Sebab tidak mungkin seorang nabi atau rasul baru diutus Allah untuk membatalkan ajaran nabi sebelumnya tanpa bukti yang jelas. Dalam sejarah kenabian, setiap rasul datang menguatkan risalah sebelumnya, bukan menghapus hukum yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, para ilmuwan Muslim melihat bahwa penerimaan Paulus oleh bangsa-bangsa non-Yahudi justru mempercepat penyebaran ajaran baru ini. Gagasan bahwa keselamatan tidak lagi terkait hukum membuat ajaran Paulus mudah diterima bangsa yang tidak mengenal hukum Taurat. Dengan demikian, teologi baru yang dibawa Paulus berkembang cepat dan akhirnya menjadi aliran dominan dalam Kristen. Ulama Muslim menilai bahwa perkembangan ini bukan bukti kebenaran ajaran tersebut, melainkan hasil dari perubahan mendasar yang dilakukan Paulus agar ajaran itu sesuai dengan budaya non-Yahudi. Karena itulah banyak ulama Muslim menyebut bahwa agama Kristen yang berkembang kemudian bukan lagi risalah Isa yang asli, tetapi hasil transformasi ajaran oleh Paulus dan tokoh-tokoh setelahnya. Beberapa ilmuwan Muslim juga menunjukkan bahwa gereja mula-mula sebenarnya mengalami perpecahan serius antara kelompok yang mengikuti Paulus dan kelompok yang tetap berpegang pada ajaran asli Isa melalui Yakobus. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kelompok Yakobus bertahan mempertahankan tauhid dan hukum Taurat selama beberapa generasi sebelum akhirnya melemah di bawah dominasi Romawi. Ulama Muslim menilai bahwa keberadaan kelompok ini adalah bukti bahwa ajaran asli Isa tetap ada dan tidak sejalan dengan teologi Paulus. Kelompok inilah yang menjadi bukti historis bahwa Isa tidak pernah mengajarkan doktrin-doktrin baru yang kemudian menjadi ciri khas ajaran Paulus. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, Paulus dipandang sebagai tokoh yang memiliki kecerdasan retorika tinggi serta kemampuan mempengaruhi massa. Namun, kecerdasan ini tidak dianggap sebagai bukti kebenaran wahyu yang dibawanya. Sebaliknya, hal itu justru dipandang sebagai kemampuan seorang yang berusaha menampilkan dirinya sebagai rasul tanpa mendapatkan legitimasi dari nabi yang sebenarnya. Karena itu, para ulama Muslim selalu menekankan bahwa Isa datang dengan risalah tauhid dan tidak pernah membawa doktrin baru seperti ketuhanan dirinya, penebusan dosa, ataupun pembatalan hukum Taurat. Semua perubahan itu dinilai sebagai pengaruh besar dari Paulus, sehingga ajaran tersebut tidak dianggap sebagai lanjutan dari risalah para nabi, tetapi merupakan keyakinan baru yang dibentuk oleh manusia biasa. Dengan demikian, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa Paulus bukan rasul yang diutus Allah, melainkan tokoh yang membentuk ajaran baru yang kemudian diterima dunia barat. Sedangkan Isa tetap dihormati sebagai nabi yang mulia yang mengajarkan tauhid murni seperti para nabi sebelumnya.
Pandangan inilah yang terus dipegang oleh umat Islam, bahwa ajaran yang benar adalah ajaran yang bersumber dari wahyu, bukan hasil pemikiran manusia yang menambahkan gagasan teologis baru ke dalam risalah para nabi. Paulus dalam kajian para ilmuwan Muslim sering ditempatkan sebagai tokoh yang memiliki peranan besar dalam membentuk arah baru bagi komunitas pengikut Isa setelah masa pengangkatan beliau. Para ahli sejarah Islam menilai bahwa keadaan politik dan sosial Romawi pada abad pertama memiliki pengaruh besar terhadap munculnya figur seperti Paulus. Dalam suasana ketika kekuatan Romawi mendominasi kawasan Laut Tengah dan budaya Yunani Romawi mewarnai cara berpikir masyarakat, muncul kebutuhan bagi sebagian kalangan untuk menyesuaikan ajaran Isa dengan pola pikir dunia tersebut. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa Paulus tampil sebagai sosok yang membawa jembatan antara keyakinan Bani Israel dengan pemikiran Helenistik, sehingga lahirlah bentuk baru keyakinan yang kemudian dikenal sebagai teologi Kristen. Menurut banyak pakar Muslim, perubahan arah ajaran Isa terjadi ketika Paulus mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih dekat dengan filosofi Yunani daripada tradisi para nabi. Ia memperkenalkan pandangan yang menempatkan Isa bukan hanya sebagai utusan, tetapi sebagai pusat keselamatan. Dengan demikian, pengikut Isa tidak lagi dipandu oleh syariat, tetapi oleh keyakinan kepada peran khusus Isa dalam rencana keselamatan menurut konsep Paulus. Ulama Muslim menilai hal ini sebagai langkah yang sangat drastis, sebab Isa dalam ajaran Islam dikenal sebagai pembaharu ajaran Musa, bukan sebagai figur yang membawa sistem keagamaan baru. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Jahiz, Al-Masudi, dan sejumlah ahli tafsir klasik menjelaskan bahwa upaya Paulus menafsirkan ulang kehidupan Isa sejatinya merupakan adaptasi terhadap lingkungan Imperium Romawi. Masyarakat Romawi terbiasa dengan konsepsi tokoh ilahi dan mitos pengorbanan. Karena itu, ajaran Paulus sering dilihat sebagai bentuk sinkretisme antara keyakinan Bani Israel dengan budaya pagan yang berada di sekitarnya. Ulama Muslim menyebut bahwa sinkretisme seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi, sebab risalah para nabi selalu menjaga kemurnian akidah dan tidak bergantung pada selera masyarakat. Dalam penilaian para ahli Muslim, Paulus berhasil mendapatkan pengaruh besar karena kepandaiannya menggunakan bahasa dan kemampuan berargumentasi. Ia menulis surat-surat panjang yang diarahkan kepada berbagai komunitas baru yang hidup jauh dari bumi asal ajaran Isa. Surat-surat ini menjadi fondasi kuat yang membentuk kepercayaan generasi berikutnya. Para ulama Muslim menegaskan bahwa proses ini membuat pengikut Isa di luar wilayah Palestina lebih mengenal ajaran Paulus dibanding ajaran murid-murid Isa sendiri. Dengan demikian, garis utama ajaran mereka bergerak menjauh dari ajaran awal yang masih murni. Para ilmuwan Muslim juga menilai bahwa Paulus memiliki andil besar dalam memutus identitas ajaran Isa dari tradisi para nabi Bani Israel. Ajaran para nabi selalu berada dalam lintasan wahyu yang sama, mulai dari kisah Ibrahim hingga Muhammad. Namun ajaran Paulus justru menegakkan konsep baru yang tidak lagi berakar pada fondasi kenabian sebelumnya. Ia mengganti pusat ajaran dari hukum yang diturunkan Tuhan menjadi pengalaman spiritual yang diklaimnya sendiri. Para ulama menyebut bahwa perubahan seperti ini telah mengalihkan umat dari penekanan pada amal dan ibadah kepada penekanan pada keyakinan tertentu tanpa pembuktian melalui syariat. Sebagian peneliti Muslim menjelaskan bahwa tokoh-tokoh Yahudi yang hidup pada masa Paulus tidak hanya menuduhnya berbohong, tetapi juga menganggapnya sebagai sosok yang memicu keretakan internal. Ajarannya menyebabkan ketegangan hebat di antara sesama pengikut Isa. Kelompok yang ingin tetap menjaga tradisi para nabi menolak keras arah baru yang dibentuk Paulus. Ulama Muslim menilai bahwa konflik internal seperti ini menunjukkan bahwa Paulus tidak berjalan sesuai garis ajaran yang diwariskan Isa. Sebab murid-murid asli Isa tidak pernah memberikan dukungan penuh kepada Paulus.
Mereka memandangnya sebagai orang luar yang memasukkan gagasan agama baru dan merubah arah komunitas. Para akademisi Muslim juga melihat bahwa figur Paulus mendapat kedudukan tinggi bukan karena ia memiliki hubungan dekat dengan Isa, tetapi karena ia mampu menyesuaikan ajaran yang dibawanya dengan kebijakan politik Romawi. Ketika Romawi mulai memberikan toleransi kepada komunitas pengikut Isa, ajaran Paulus menjadi lebih mudah diterima sebab tidak berbenturan dengan hukum dan adat Romawi. Ulama Muslim memandang bahwa hal ini menunjukkan adanya muatan politik yang sangat kuat dalam perkembangan awal agama Kristen. Risalah yang berasal dari Isa, yang sebenarnya tidak mungkin berubah hanya karena tekanan politik atau budaya. Namun teologi Paulus berkembang justru melalui tekanan-tekanan semacam itu. Banyak ilmuwan Muslim juga menunjukkan bahwa perubahan ajaran yang dilakukan Paulus memiliki pengaruh sangat besar terhadap penyusunan kitab suci Kristen. Sejumlah Injil yang beredar pada masa awal tidak seluruhnya sejalan dengan ajaran Paulus. Akan tetapi, para penyusun kanon memilih tulisan-tulisan yang selaras dengan doktrin Paulus dan menyingkirkan naskah-naskah lainnya. Para ulama Muslim memandang bahwa pemilihan seperti ini menunjukkan bahwa ajaran Paulus akhirnya menjadi standar bukan karena kekuatannya sebagai wahyu, tetapi karena dukungan politik gereja yang semakin kuat. Dalam tradisi Islam, hal seperti ini tidak mungkin terjadi sebab wahyu dijaga melalui hafalan dan penyampaian yang terjamin. Para ilmuwan Muslim modern menambahkan bahwa kajian filologi dan sejarah membuktikan banyak kontradiksi antara ajaran Isa dalam Injil awal dan ajaran Paulus dalam surat-suratnya. Isa digambarkan sebagai manusia suci yang mengajak umatnya kembali kepada Allah, sedangkan Paulus memusatkan seluruh kepercayaan pada diri Isa. Ulama Muslim menilai bahwa pemindahan fokus dari ajaran kepada pribadi adalah langkah besar yang mengubah keseluruhan struktur agama. Ajaran para nabi selalu menekankan amal saleh taat syariat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan teologi Paulus mengurangi peran ibadah menjadi sekadar tanda keimanan, bukan kewajiban yang diperintahkan.